siang Bu Eva. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Panjenengan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, kemarin kan saya sudah bilang sama jenengan, bahwasanya saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu. Yang pertama yakni pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya pra-observasi Bu. Ya, pra-observasi ini kita akan membahas tentang persiapan yang jenengan lakukan untuk melakukan pembelajaran besok Bu. Nah, dari diskusi kita siang hari ini, harapan saya akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru yang bermanfaat bagi saya, juga pengetahuan dan keterampilan yang baru yang bermanfaat bagi jenengan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jenengan. Bu, pada kesempatan kali ini saya pengen tahu harapan jenengan dari diskusi bersama saya ini nanti apa harapan jenengan? Ya, sebelumnya saya senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan panjenengan. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya ya dalam proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Bu Nini mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu. Nah, di sini kan pastinya ada materi yang jenengan rencanakan untuk jenengan sampaikan kepada anak-anak. Nah, besok itu jenengan mau menyampaikan materi tentang apa? Saya rencana akan belajar mata pelajaran matematika, materi bangun datar. Jadi nanti saya akan memfokuskan mengenai menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Gitu. Nah, di sini kan jelas pastinya ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran dan area yang ingin jenengan kembangkan itu apa? Oke, untuk tujuan pembelajaran saya yakni dengan mendengarkan penjelasan guru dan diskusi serta tanya jawab, siswa dapat menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Jadi, yang saya kembangkan yakni kemampuan siswa dalam memahami konsep menghitung keliling bangun datar. Oke Bu, itu tadi tentang tujuan dan areanya ya yang ingin jenengan kembangkan. Kemudian sekarang bisa jenengan jelaskan secara lebih singkat langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang besok jenengan akan lakukan. Rencana saya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama akan menyiapkan materi bangun datar dan menampilkan sebuah gambar atau media gambar yang harus diamati oleh siswa. Kemudian saya akan memberikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan dalam berkelompok. Dan untuk kelompok mengerjakan, setelah kelompok itu mengerjakan bersama-sama, mereka akan presentasi di depan kelas dan temannya yang lainnya harus mengamati dan nantinya jika ada pertanyaan akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang ada di depan. Gitu. Kalau boleh saya tahu yang sudah jenengan persiapkan apa saja? Oke, untuk yang saya siapkan, yang pertama adalah ada rencana pelaksanaan pembelajaran tentunya. Saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Bu Nini beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya terhadap siswa. Oke Bu, alhamdulillah kalau begitu ya. Terus sekarang pertanyaan saya, RPP yang jenengan gunakan untuk besok itu strateginya gimana Bu? Ya, saya akan belajar tentang menghitung bangun datar. Jadi strateginya ini saya mencoba untuk berdiferensiasi. Karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi saya melakukan berdiferensiasinya dengan memberikan bantuan sesuai kemampuan siswa. Itu Bu. Itu tadi ya Bu ya,
sudah sangat bagus rencana jenengan, yakni dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdiferensiasinya itu dengan memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan kemampuan awal siswa. Oke, dari semua rencana jenengan itu, jadi kapan rencana Bu jenengan mau melakukan proses pembelajaran tersebut Bu? Rencana pembelajaran yang sudah saya buat mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Kalau begitu saya minta izin ya Bu, untuk besok ketika jenengan melakukan pembelajaran, saya akan melakukan observasi atau pengamatan pada pembelajaran yang jenengan lakukan. Kemudian setelah observasi, saya juga akan melakukan pasca observasi Bu. Kita akan melakukan diskusi kembali. Terus untuk diskusi kita hari ini, apa yang sudah jenengan dapatkan Bu dari percakapan kita? Ya, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk diimplementasikan ke pembelajaran. Terima kasih Bu. Ini saya kira sudah cukup untuk pra-observasinya. Besok kita akan bertemu kembali pada saat jenengan melakukan pembelajaran di kelas. Saya akan melakukan observasi dan kemudian kita akan berdiskusi kembali pada pasca observasi. Terima kasih Bu untuk waktunya siang kali ini. Sama-sama Bu Nini. Semoga apa yang kita diskusikan memberikan manfaat kepada kita. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Amin. Oh, ada satu orang ya yang tidak masuk ya? Ya. Oh ya. Kenapa tidak masuk? Karena Sakit. izin sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita diberikan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya sebagai ketua kelas dipimpin berdoa. Setiap tegak berdamai. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Yang utama adalah persegi dan persegi panjang dengan benar dan tepat. Jadi kalian nanti akan diberikan penjelasan tentang bagaimana menentukan kelilingnya. Apa rumus yang dipakai untuk menghitung keliling. Ya. Nah, sekarang di halaman 44. Kalian buka di buku. Di situ ada banyak sekali bangun datar. Ya. Yang akan Ibu bahas hanya dua, yaitu bangun datar, persegi dan persegi panjang. Di sini Bu Eva mempunyai media gambar, yang mana tentunya bangun datar yang atas yang bawah itu sangat berbeda. Ya. Yang atas itu adalah bangun datar persegi panjang. Kalau yang bawah persegi. Ada perbedaan enggak antara bangun datar yang atas dan bawah? Ada. Pastinya ada, ya. Kalau yang persegi panjang, sisi atas dan bawah itu sama panjang. Kalau sisi kiri dan kanan juga sama panjang. Jadi dalam bangun datar persegi panjang itu terdapat panjang dan lebar, ya. Yang atas dan bawah, sisi atas dan bawah itu termasuk panjang. Ingat-ingat, yang atas dan bawah, sisi atas dan sisi bawah itu disebut panjang. Kalau sisi kanan dan sisi kiri biasanya disebut lebar. Ya. Beda dengan bangun datar persegi. Persegi itu sisinya sama. Makanya seperti kotak, ya, sama. Sisinya pasti sama. Kanan, kiri, atas, bawah sisinya sama. Kalau sisi atas 5 cm berarti sisi semuanya kelilingnya dari 5 cm. Untuk keliling sendiri rumusnya, ya, seperti yang di buku kalian. Nah, dilihat pastinya di persegi ini gimana Bu caranya menentukan keliling? 4 kali S, betul sekali. Atau kalian semisal, Bu, kalau nggak pakai perkalian gimana? Ya, untuk menentukan keliling bisa tidak pakai perkalian, tapi pakai penjumlahan. Ya, di sini ada berapa sisi perseginya? 4, betul. Jadi tinggal menjumlahkan antara sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi sampai kiri ditambah sisi sampai kanan. Bisa dijumlahkan. Kalau lebih efektifnya ya langsung dikalikan saja. Keliling persegi sama dengan 4 kali S. S itu adalah sisi. Nah, untuk yang persegi panjang, kelilingnya 2 kali P ditambah R panjang ditambah lebar. Atau bisa juga ditentukan kelilingnya pakai penjumlahan.
sudah ya, sudah semua ya menulisnya. Oke, sudah. Sekarang ya, yang telah tadi Bu Eva sampaikan ya, menentukan keliling persegi. Ini adalah contoh gambar bangun datar persegi ya. Mencari kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali S, 4 kali sisi. Nah, cara menentukan kelilingnya bagaimana? Jika diketahui persegi ini adalah sisinya 5 cm, maka langkah pertama harus kita menulis rumusnya terlebih dahulu. Kita tulis dulu K keliling sama dengan 4 kali S ya. Nah, 4 kali S ditulis dulu rumusnya biar tidak lupa. Habis itu kita lihat 4-nya pasti tetap. S-nya, sisinya dilihat di gambar. Sisinya berapa ya persegi ini? Oh, perseginya sisinya ada 5 cm. Berarti di sini dituliskan 4 kali 5 cm. Jangan lupa ini ya, cm. Setelah diketahui 4 kali 5 cm, tinggal menghitung. 4 kali 5 cm berapa? 20 cm. Ya. Harus tahu dulu sisinya itu berapa senti ya. Panjangnya itu berapa atau setiap sisinya persegi itu berapa. Gitu ya. Baru bisa untuk dihitung. Oke, sekarang kita lanjut keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang biasanya, nah, sisi atas dan bawah itu disebut dengan panjang atau identik dengan simbol P. Kalau samping kanan dan kiri sisinya itu L kecil, ya, bukan L begini. Kalau L besar itu adalah luas. Kalau ini L kecil, ya. Nah, kalau menentukan keliling tadi rumusnya bagaimana? 2 kali P tambah L. Oke. Sekarang Bu Eva punya suatu contoh bangun persegi panjang, yang mana panjang sisi bawah adalah 10 cm dan sisi kanan ini adalah 5 cm. Berarti yang diketahui ada 2, ya kan? Yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah lebar. Panjangnya berapa? 10. Lebarnya 5 cm. Langkah yang pertama harus menulis rumus. Bagaimana rumusnya persegi panjang ditulis? Oh, K sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Setelah menulis rumus, baru harus memasukkan tadi ya yang diketahui apa saja. 2-nya tetap 2 kali. Nah, buka kurung. Panjangnya berapa? 10 cm. Oke, 10 cm ditambah lebarnya 5 cm. Kalau seperti ini, kalau ada di dalam kurung berarti harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke. 2-nya tetap 2 kali. Sekarang 10 tambah 5 berapa? 15 cm. 2 kali 15 30 cm. Ya. Contoh menentukan keliling suatu bangun datar persegi dan persegi panjang. Sekarang Bu Eva punya lembar ujian yang mana ya dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan anggota kelompoknya nanti ditulis di lembar kerja masing-masing. Anggotanya siapa saja. Lalu dikerjakan sesuai langkah-langkah yang Bu Eva tadi sampaikan. Jangan langsung ditulis jawabannya saja. Jangan langsung tidak ditulis rumusnya, langsung dimasukkan, tidak nampak rumusnya. Itu tidak boleh.
harus urut, ya, harus rumus dulu, baru dimasukkan apa yang diketahui, baru hasilnya, ya. Setelah selesai nanti kalian harus presentasi di depan, ya. Semangat, ayo dikerjakan, diskusi. Sudah, kelompok yang pertama sudah selesai, kelompok dua selesai. Oke, luar biasa, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk saya, ya. Sangat cepat sekali, ya. Nah, untuk selanjutnya kalian presentasikan di depan hasilnya, ya. Kelompok lain, jika kelompok yang satunya maju, kelompok yang kedua ini bisa untuk menyanggah apakah jawabannya salah atau benar, ya. Silahkan maju, silahkan ke depan, perkenalkan namanya dulu, habis itu hasilnya, ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Okta. Kita akan mempresentasikan tentang mengerjakan lembar kerja peserta didik jawab. Yaitu kita akan mengerjakan rumus. Rumus adalah Persegi, ya. Persegi, ya memang betul. Antara kubus dan persegi itu hampir sama. Tetapi kalau kubus itu termasuk bangun rumah, ya. Ya, langsung dipresentasikan nomor 1. nomor 1 adalah persegi. Kita suruh menentukan keliti dan bangun di samping. Ya. Sisi dari persegi adalah 5 cm. Oke. Rumus dari persegi adalah keliling sama dengan 4 kali S. Ya. Dalam mengerjakan ini 5 cm ini sisinya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4, berarti sama dengan 4 kali 5 cm. Keliling semua 4 kali 5 cm adalah 20 cm. Untuk bangun yang kedua, Yang kedua adalah persegi padat.
kelompok lainnya? Ya. Oke, tepuk tangan ya. Ayo duduk. Selanjutnya kelompok selanjutnya ayo. Disimak ya. Kita akan coba sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nanda. Dan saya Eka. Kali ini kita akan membahas kerjaan supervisi. Tentukan terdiri dari bangun sisaki. Ayo, Terdirinya dibaca aja enggak apa-apa. 5. Sisinya sama dengan 4 kali S. 4 kali ya, sisinya berapa Cantika? Sisinya 5. Oke, 5 cm. Setelah itu bagaimana? 4-nya tetap. Ya, Terus kita kalikan sama sisinya sama dengan 5. 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Meter. Oke, yang bangun kedua. Tentukan keliling dari bangun samping. K sama dengan 2 kali P kali tambah L. Ya, 2-nya tetap kali 10 cm itu dari panjang Bangun persegi panjang tambah 5 dari lebar bangun persegi panjang. Oke. 2-nya tetap, terus kita 10 tambah 5 ditambah 5 dengan 15. 2 kali 15 sama dengan 30 cm. ya. Hasilnya 30 cm. Ada sana enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Ya. Enggak, jawabannya sudah sama. Nah, kemungkinan betul semua ini. Oke, duduk. Nah, oke, untuk selanjutnya, sebelum Beva memberikan soal evaluasi diri sendiri-sendiri individual, kita coba bersenang-senang terlebih dahulu ya, sedikit sambil berdiri. Nah, ya. Sambil tahu. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati bilang hore. Hore! Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore! Hore! Kalau kau suka hati pegang pipi. Kalau kau suka hati pegang pipi. Kalau kau suka hati,
Sudah selesai? Ya. Oke, sudah selesai. Maka nanti sebelum pulang buku LKS kalian harus dikumpulkan ya. Biar nanti Bu Eva cek. Oke. Nah, untuk selanjutnya karena materi hari ini sudah selesai mengenai keliling persegi dan keliling persegi panjang, maka kita bersama-sama untuk merumuskan apa sih pelajaran yang kalian dapat hari ini ya. Apa saja yang kalian dapat, pelajaran apa saja yang kalian dapat hari ini? Dapat menentukan keliling persegi, dapat menentukan keliling persegi panjang, dapat membedakan mana sisi panjang, mana sisi lebar, ya. Nah, senang nggak pelajaran hari ini? Oke. Ada yang merasa, Bu, biasanya ada videonya, ada alat peraganya gitu. Ada. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya materi hari ini. Semoga kita selalu diberikan sehat, dan selalu berusaha terus belajar. Karena ingat, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Maka berusaha terus berusaha belajar. Insya Allah hasilnya akan maksimal. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Silakan untuk dipimpin itu ya, bukunya dikumpulkan dulu. Bukunya ditaruh tas. Nanti bukunya ditaruh tas dan siapa yang memimpin doa? Dani ya. Untuk berdoa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mega, Bu Eva. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu, saya minta izin ya untuk melakukan observasi dulu ya. Bu Eva, kemarin kan dengan sudah melakukan pembelajaran. Di situ juga saya melakukan observasi. Sekarang pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk melakukan pasca observasi Bu. Saya mohon izin ya Bu untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan jenengan setelah dilakukan observasi ketika jenengan melakukan pembelajaran? Ya. Untuk perasaan saya mungkin sudah terbiasa melakukan observasi atau disupervisi, yang mana yang kemarin kan sudah diobservasi
dengan kepala sekolah. Akan tetapi tentunya Bu, perasaan saya pastinya ya ada rasa gugupnya dan bahkan tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Kemudian sekarang mungkin bisa diceritakan lagi area yang dengan kembangkan kemarin pada saat jenengan melakukan pembelajaran Bu. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya bisa jenengan ceritakan lagi Bu. Oke. Baik, untuk area yang saya kembangkan itu adalah pemahaman siswa tentang konsep menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama tentunya saya membuat RPP atau modul ajar, yang mana dalam modul ajar atau RPP saya itu terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai kemampuannya. Seperti itu. Ya Bu, kemarin kan jenengan sudah mempunyai area yang jenengan kembangkannya. Ini tentang memahami konsep menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Sejauh ini Bu, bagaimana area yang sudah jenengan kembangkan? Apakah sudah maksimal atau kurang maksimal Bu? Ya, kalau menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, ya sudah sangat sesuai dengan harapan saya. Namun ada sedikit kendala ataupun ada sedikit kekurangan dalam pembelajaran saya. Menurut Ibu, kemarin kan ada kendala, ada kekurangannya. Bisa diceritakan Bu kendalanya apa? Kendala yang saya hadapi saat pembelajaran itu yang pertama adalah siswa kurang berkonsentrasi dan sulitnya saya untuk memanajemen waktu dalam pembelajaran. Kan tadi dengan sebutkan ada kendalanya yakni kurang berkonsentrasi, kemudian ada kendala sulit manajemen waktu. Lah itu kenapa Bu bisa terjadi seperti itu? Menurut saya kenapa anak itu kurang berkonsentrasi? Ya, yang pertama saya tanya karena sudah terlihat bahwa siswa itu tentunya di saat saya menjelaskan siswa itu kurang memperhatikan saya. Nah, saya tanya ke siswa tersebut, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi pembelajarannya seperti itu. Dan untuk manajemen waktu, ya itu menurut saya sangat sulit saya terapkan karena harus membagi waktu dengan kegiatan pembuka, inti, penutup. Nah, untuk manajemen waktu di bagian yang intinya tentu saja saya membutuhkan waktu yang sangat lumayan karena mengenai tentang menghitung keliling suatu persegi dan persegi panjang. Nah, mengapa hal itu terjadi? Ya karena siswa pada saat pembelajaran inti, di saat mengerjakan tugas, bahkan mengerjakan saat berdiskusi, nah itu terlalu memakan waktu yang sangat lama. Sehingga saya untuk manajemen waktunya juga sangat sulit, gitu seperti itu. Oh iya Bu, itu kan tadi ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran. Nah dari kendala itu apa yang jenengan lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Bu? Mungkin kalau yang pertama yang membahas tentang konsentrasi siswa, solusi yang saya terapkan adalah memberikan anak itu informasi, menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Dan sebelum pulang sekolah, saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, agar dalam pembelajaran dia bisa berkonsentrasi, jadi tidak lemah seperti itu. Terkadang kan lemas gara-gara dia tidak mempunyai energi, dia tidak sarapan pagi seperti itu. Dan untuk manajemen waktu mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan dan merem-rem atau merunutlah untuk kegiatan pembuka ini berapa waktu yang harus dilaksanakan, untuk kegiatan inti berapa waktu, LKPD-nya dikerjakan berapa waktu, dan seterusnya akan saya bagi dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, rencana jenengan sangat bagus Bu. Nah dari rencana jenengan tadi mau mengingatkan siswa-siswa untuk pentingnya sarapan, kemudian membagi waktu pembelajaran lebih detail lagi. Lah semua itu kira-kira kapan jenengan akan melakukan
melakukan rencana-rencana tersebut, Bu? Oke. Lebih cepat tentunya lebih baik Bu Nini. Oke. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan terutama, dan setiap harinya saya akan berupaya memanage waktu dengan baik. Semoga semua yang jenengan rencanakan bisa terwujud dengan baik. Dan semua yang jenengan rencanakan tadi menurut saya sudah sangat bagus, Bu. Sekian percakapan kita hari ini untuk pasca observasi. Semoga memberikan manfaat bagi saya, juga bermanfaat bagi kita. Sekarang saya berikan waktu pada Bu Pepe untuk memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan dengan teman saya. Terima kasih sebelumnya Bu Nini. Bu Eva, perkenalkan saya Bu Fadil Hamika Safiana, saya PP dari Bu Nini. Kebetulan kali ini di PI kelima ini saya mau bersama panjenengan semua untuk pasca observasi. Kalau kemarin Bu Nini sempat cerita sudah melakukan observasi dan observasi kenjenengan, hari ini kan sudah juga melakukan pasca observasi. Nah, Bu Nini ini sedikit ada masukan ya dari saya terkait proses supervisi akademik yang dilakukan dan coaching. Nah, di sini saya sudah lihat ada poin di kemitraan sudah langsung dengan baik dengan Bu Eva ya. Kemudian tentang proses kreatif. Nah, tadi Bu Nini juga sudah menggali potensinya Bu Eva melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bu Eva juga sudah menjawab pertanyaan seperti yang sesuai apa yang realita yang terjadi di lembaga. Kemudian di proses memaksimalkan potensi. Nah, di sini terlihat Bu Eva juga punya rencana tindak lanjut dari apa yang ingin dikembangkan setelah kegiatan observasi dan pasca observasi. Kemudian tindak lanjut itu juga akan segera dilaksanakan segera mungkin. Kemudian